Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan baik semua. Anak-anak sekalian, di dalam video yang ketiga ini Ustadz tidak akan berlama-lama untuk di video karena agendanya ini adalah agenda pengambilan nilai ya. Jadi inti dari video ini adalah setelah melihat video ini anak-anak bisa melihat deskripsi yang ada di bawah postingan ini, di bawah channel YouTube ini, kemudian nanti silakan diklik yang berwarna biru terus dikerjakan lewat Google Form ya. Jadi nanti Ustadz tunggu anak-anak bisa mengerjakan dari materi yang telah kita pelajari kemarin ya, hadis yang ke-1 sama hadis yang kedua ya. Ini Ustadz kasih sedikit ringkasan materi ya anak-anakku yang kemarin sudah dijelaskan. Kalau yang bisa membawa buku diambil bukunya nih ya. Nah, jadi silakan dibuka-buka bukunya atau mungkin kemarin sudah meringkas, maka dilihat lagi ringkasan yang Ustadz sampaikan. Kemarin videonya sekitar 18 menitan ya. Oke. Jadi hadis yang ke-1 dan kedua, yang ke-1 kemarin Ustadz sudah menyampaikan, ini di halaman 1 kalau di buku ya. Hadis urgensi niat dan ikhlas dalam beribadah, itu adalah pentingnya niat dan ikhlas dalam ibadah. Hadis itu diriwayatkan an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kalau di buku itu rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Kemudian kalau itu adalah nama asli dari Imam Bukhari. Kalau nama asli dari Imam Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjat bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi ya. Ini di dalam kitab Sahihaihima. Jadi di dalam dua kitab sahihnya. Nah, anak-anak sekalian, artinya kurang lebih aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu hanya tergantung pada niatnya. Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuannya atau niatnya itu. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin digapainya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada hal-hal yang menjadi tujuannya itu. Kemarin Ustadz sudah menyampaikan tentang apa pentingnya dari niat ini dalam ibadah. Ustadz juga sudah menyampaikan tentang tujuan niat, fungsi niat, kemudian syarat-syarat diterima ibadah dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa melihat lagi jika di soal itu tidak ada di dalam mulakhas atau ringkasan ini, bisa dilihat video-video yang telah lalu ya. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Jadi materi pengambilan nilai ini hadis ke-1 dan hadis kedua saja ya. Hadis yang kedua ini tentang hakikat Islam, iman dan ihsan ya. Baik, Ustadz bacakan sekali lagi. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala
bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyabi syadidun sawadis sya'ri la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Faqala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala, jadi qala Rasulullah nih ya, mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal ammatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Summan talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Artinya anak-anak sekalian, dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, ketika kami, maksudnya adalah para sahabat, sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba datang seseorang lelaki dengan pakaian yang sangat putih rambutnya dan sangat hitam pekat. Sangat putih bajunya, sangat putih bajunya dan rambutnya sangat hitam. Tidak tampak darinya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada di antara kami yang mengenalinya. Ia langsung duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua lututnya disandarkan kepada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha beliau. Rasulullah ya. Lantas orang itu berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji jika engkau memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Kami merasa heran dengan sikapnya. Ia bertanya dan ia sendiri yang membenarkannya. Maksudnya tadi orang yang datang tadi ya, di video yang lalu sudah kita sampaikan bahwa orang yang datang itu ternyata adalah Jibril ya, yang bertanya kemudian membenarkan. Ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir atau kiamat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan juga yang buruk. Ini maksudnya adalah rukun iman 6 ya anak-anak. Kalau yang pertama tadi adalah rukun Islam yang 5. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Beliau menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun tidak bisa, maka sesungguhnya Allah selalu melihatmu ya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Beliau menjawab,
orang yang ditanya tentang itu tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya Rasulullah merasa bahwasanya tahu yang datang ini malaikat Jibril kan, yang ditanya ini tidak mengetahui. Karena kiamat itu anak-anak tidak ada yang bisa mengetahuinya kapan terjadinya. Bahkan Rasul itu juga tidak mengetahui, hanya Allah yang tahu. Kemudian ia bertanya lagi, jika demikian maka beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maksudnya tanda-tanda kiamat nih. Menurut hadis yang kedua ini, tanda-tanda hari kiamat adalah jika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Engkau menyaksikan orang-orang yang telanjang kaki atau tak beralas kaki tanpa memakai baju, atau orang yang miskin maksudnya orang miskin, menggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan megah dan menjulang tinggi. Kemarin juga sudah saya jelaskan ya maksud dari seorang budak yang melahirkan tuannya itu seperti apa ya. Nanti bisa dilihat lagi videonya. Jangan hanya dilihat, di skip gitu aja ya. Kemudian lelaki itu pergi dan aku atau Umar pun terdiam. Maksudnya Umar terdiam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang datang tadi? Aku menjawab. Maksudnya Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Ini ya anak-anak sekalian, cukup sekian untuk pengayaan hadis yang ke-1 dan kedua sebagai review. Nah, setelah ini anak-anak silakan mengerjakan soal yang ada di bawah ini ya. Ustaz tunggu nanti karena akan ketahuan nanti yang mengerjakan siapa, yang belum siapa ya. Nah, begitu saja yang Ustaz sampaikan di hari ini. Semoga kita senantiasa sehat semuanya dan semoga Allah selalu melindungi kita dan melancarkan setiap urusan kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.